Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kabar gembira bagi teman-teman pejuang NIP, terutama bagi teman-teman lulusan SLTA sederajat, bahwa telah resmi dibuka pengumuman penerimaan calon taruna untuk sekolah kedinasan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat 525 formasi yang tersedia. Berikut adalah penjelasan lengkap terkait pengumuman, jadwal pelaksanaan, ketentuan umum, dan tahap-tahapannya. Silahkan simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal informasi-informasi bermanfaat dari Infoguna. Telah dikeluarkan pengumuman resmi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang seleksi calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi atau Poltekim dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip untuk tahun 2023. Kita bahas secara rinci dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Pastikan teman-teman mengikuti dan menyimak untuk kelancaran saat pendaftaran maupun seluruh tahapan seleksi nantinya. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengundang putra-putri terbaik lulusan SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat, maupun pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna dan taruni Poltekim dan Poltekip. Waktu pendaftarannya secara online mulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023. Silakan dicatat, tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023 adalah waktu pendaftaran secara online. Jangan sampai teman-teman terlewatkan. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut. Untuk formasi umum merupakan pelamar lulusan SLTA atau sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan. Kemudian formasi putra-putri Papua dan Papua Barat merupakan pelamar SLTA, sederajat, keturunan Papua, Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua. Asli Papua, Papua Barat dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung. Kemudian formasi pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai PNS di Kemenkumham dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Ada juga formasi pegawai putra dan putri Papua. Jadi ada 4 formasi untuk umum, untuk putra-putri Papua, Papua Barat, kemudian untuk formasi pegawai, kemudian formasi pegawai dari putra-putri Papua atau Papua Barat. Kemudian syaratnya apa saja? Ini yang sangat penting untuk diketahui. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia dengan pendidikan SLTA atau sederajat. Minimal usia adalah 17 tahun dan usia maksimal 23 tahun. Pada awal pendaftaran tanggal 1 April 2023. Jadi tanggal yang dipakai patokan adalah 1 April 2023. Usia maksimal pada tanggal tersebut adalah 23 tahun. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau kalau tidak ada akta kelahiran bisa digunakan surat keterangan lahir. Kemudian syarat berikutnya, tinggi badan bagi laki-laki minimal 170 cm, bagi perempuan minimal 160 cm. Berat badan seimbang berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada saat tes kesehatan. Kemudian berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau soft lens. Tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Jadi ada tambahan syarat yaitu tidak pernah mengalami patah tulang. Kemudian bagi laki-laki tidak bertato atau bekas tato, tidak memiliki tindik atau bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya. Kemudian bagi perempuan tidak bertato juga, tidak memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga. Dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang. Perlu diperhatikan. Kemudian, belum pernah menikah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Kemudian, bagi perempuan belum pernah melahirkan, dan bagi laki-laki belum pernah memiliki anak biologis. Kemudian, yang 10 bersedia ditempatkan pada unit pelaksana teknis atau UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Itu bagi yang pelamar umum. Kemudian ini persyaratan khusus bagi calon taruna-taruni formasi pegawai putra-putri Papua atau Papua Barat. Kita beranjak membahas tentang formasi. Kali ini Kemenkumham membuka formasi sebanyak 525 taruna dan taruni untuk umum dan putra-putri Papua atau Papua Barat. Rinciannya adalah sebagai berikut.
Dapat dilihat formasi untuk Sekolah Kedinasan Poltekim, Politeknik Keimigrasian sejumlah 300 taruna-taruni. Rinciannya terdapat pada layar, laki-laki 219 taruna, perempuan 71 taruni. Ini untuk yang umum. Kemudian untuk formasi Sekolah Kedinasan Poltekim sejumlah 225 taruna-taruni. Rinciannya untuk umum adalah 176 taruna dan untuk perempuan adalah 43 taruni. Jadi total keseluruhan adalah 525 formasi. Kesempatan yang cukup besar, semoga dapat dimanfaatkan teman-teman sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana tata cara dan mekanisme pendaftarannya? Yang pertama, pelamar melakukan pendaftaran secara online melalui laman dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023. Yang pertama, mengakses ini dikdin.bkn.go.id. Khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua, melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran, dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online. Waktunya sama, 1 sampai dengan 30 April 2023 pada laman catar.kemenkumham.go.id. Jadi, beda websitenya untuk formasi pegawai melalui catar.kemenkumham.go.id langsung. Kemudian pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan, misalkan salah satu memilih Poltekim atau Poltekim. Apabila memilih lebih dari satu pilihan, maka pelamar tersebut otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Kemudian ada ketentuan tidak boleh berkomunikasi dengan panitia selama berjalannya proses seleksi. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan? Ini unggah dokumen terdiri dari untuk pelamar formasi umum dan formasi umum putra-putri Papua. Setelah tadi mendaftar melalui dikdin.bkn.go.id, yang perlu disiapkan adalah surat lamaran bermaterai 10.000. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah adalah dokumen asli. Maksudnya adalah surat lamaran dengan materai asli 10.000, kemudian di-scan dan itu yang di-upload. Dokumen tersebut yang diupload pada catar.kemenkumham.go.id. Kemudian nomor 2 adalah kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ini bagi yang EKTP-nya belum keluar, belum jadi. Pakai surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik. Berikutnya ijazah asli, di-scan terus di-upload. Bagi lulusan SLTA tahun 2023, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikutnya adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian surat keterangan belum pernah menikah ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili. Bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua. Jadi harus lurah atau kepala desa yang menandatangani surat keterangan belum pernah menikah. Kemudian ada surat pernyataan 6 poin dari catar.kemenkumham.go.id. Nanti akan disediakan di website tersebut. Ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai Rp10.000. Pastikan menggunakan materai asli, ditempel, baru kemudian di-scan. Kemudian surat pernyataan persetujuan dari orang tua peserta asli. Format surat nanti disediakan di catar.kemenkumham.go.id. Kemudian pas foto berwarna, latar belakang biru untuk Poltekim dan latar belakang merah untuk Poltekim. Jangan sampai tertukar. Untuk Poltekim background fotonya adalah biru dan untuk Poltekim adalah merah. Kemudian seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih. Wajib diingat yaitu dokumen di-scan dengan berwarna, tidak hitam putih. Dan pastikan file yang diunggah tersebut dapat dibuka atau tidak korup, tidak rusak, dan terbaca dengan jelas. Hal ini untuk memudahkan saat verifikasi dokumen oleh panitia nanti. Ini untuk formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua. Silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang sangat penting, tahapan seleksi. Seleksi apa saja yang harus dilewati untuk bergabung menjadi taruna-taruni Poltekim dan Poltekim di Kemenkumham. Seleksi dilaksanakan melalui 3 tahapan dengan menggunakan sistem gugur masing-masing. Yang pertama, tahapan seleksi administrasi, verifikasi berkas unggah. Pastikan semua berkas, dokumen, sesuai yang diminta dan dapat dibuka, tidak rusak.
Pokoknya ikuti ketentuan yang disyaratkan di atas. Sepanjang teman-teman mengikuti arahan dari pengumuman ini dan juga sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, maka akan lolos dari seleksi administrasi yang kemudian akan mengikuti tahapan kedua, yaitu tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD, di mana di dalamnya ada tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan, seperti layaknya SKD dalam CPNS. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan seleksi lanjutan, meliputi seleksi psikotes, seleksi kesehatan, seleksi kesemaptaan, seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan atau WPFK. Pastikan ikuti channel Infoguna, karena ke depan akan banyak video yang membahas tahapan-tahapan seleksi untuk masuk sekolah kedinasan, terutama di SKD ini sangat penting untuk dipelajari. Seleksi kompetensi dasar, TIU, TWK, dan TKP akan dibahas tuntas di video-video berikutnya dari Infoguna. Lain-lain perlu juga diketahui teman-teman bahwa Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma 4 di bidang teknis keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun, jadi D4 4 tahun. Kemudian Poltekim sama juga D4 ditempuh dalam 4 tahun bidang teknis pemasyarakatan. Kemudian untuk SKD, nilai ambang batas sudah ditentukan, diatur dalam Permenpan RB nomor 137 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Pada sesi video lain akan dibahas lebih lengkap, lebih detailnya terkait ambang batas SKD. Jadi ikuti terus channel Infoguna ini. Kemudian bagi pelamar atau peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur. Maka pastikan hadir untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan. Kemudian kesalahan atau kelalaian dalam membaca memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi pastikan mempelajari pengumuman secara detail untuk mengurangi kesalahan nantinya. Kemudian ada penegasan peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya. Kemudian untuk jadwal seleksi, sangat penting pengumuman sudah diumumkan hari ini saat video ini diupload 29 Maret 2023. Kemudian pendaftaran online dan unggah dokumen tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023. Jangan sampai terlewatkan. Kemudian seleksi kompetensi dasar pada rentang bulan Mei dan Juni 2023. Kemudian pelaksanaan seleksi lanjutan, psikotes, kesehatan, kesemaptaan, wawancara, dan pengamatan fisik dan keterampilan. Itu di rentang bulan Juli sampai Oktober 2023. Yang perlu disiapkan teman-teman saat ini adalah untuk administrasi. Pastikan sudah tepat dan benar sesuai ketentuan supaya dapat lolos seleksi administrasi dan mengikuti CAT seleksi kompetensi dasar. Ini dua hal yang saat ini perlu disiapkan benar-benar teman-teman. Ada waktu 1 bulan untuk menyiapkan, untuk mendaftar dan mengunggah dokumen. Kemudian nanti persiapan untuk seleksi kompetensi dasarnya. Itu tadi pembahasan terkait pengumuman penerimaan taruna, calon taruna untuk Kementerian Hukum dan HAM, Poltekim dan Poltekim. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Di sesi video berikutnya akan membahas lebih detail terkait ini, SKD. Infoguna akan menghadirkan video-video pembahasan terkait seleksi kompetensi dasar. Ada tes intelijensia umum, ada tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan. Silahkan ikuti terus channel Infoguna. Admin doakan semua teman-teman yang mengikuti channel Infoguna diberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat lolos seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 dan nantinya lulus langsung auto PNS di instansi yang dicita-citakan. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.